Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari observasi praktikum jaringan nirkabel yang kami lakukan di Gedung Supiarto, Fakultas Keolahragaan UNS Surakarta. Sebelumnya saya akan membacakan anggota tim beserta tugas dan peran masing-masing setiap anggota tim. Yang pertama ada Fahmia Nuha Safira NIM K35226 sebagai network designer. Yang kedua Faras Aji Suprayetno NIM K35228 sebagai network designer yang bertugas untuk membangun infrastruktur jaringan yang efektif dan merancang suatu jaringan komputer. Yang ketiga ada Lanjar Dwi Saputro NIM K35238 yang sebagai project manager yang bertugas untuk membuat perencanaan observasi dan mengontrol jalannya kegiatan observasi. Kemudian yang keempat ada Muhammad Adi Darmawan NIM K35244 sebagai network analis yang bertugas untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan yang ditemukan. Kemudian yang kelima ada Muhammad Akil Sadik dengan NIM K35246 sebagai surveyor yang bertugas untuk mencari instansi dan melakukan survei di lokasi instansi yang telah ditemukan. Kemudian yang keenam ada Yeremi Wesley Sinaga NIM K35280 yaitu sebagai tester yang bertugas mengidentifikasi detail informasi terkait akses point yang ditemukan seperti WiFi yang terbroadcast, channel yang digunakan, dan mekanisme enkripsi yang diterapkan dengan menggunakan aplikasi WiFi Analyzer. Next. Pada kegiatan observasi kali ini, berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada laptop untuk mendeteksi akses point yang di dalam laptop tersebut diinstal sebuah software yang bernama WiFi Info View yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari jaringan yang ingin diketahui seperti nama jaringan atau SSID, MAC address, PHY type, RSSI, sinyal kualitas, frekuensi, channel number, kecepatan maksimum, nama perusahaan, model router, nama router, dan security. Yang ketiga yaitu handphone yang berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan dan mengambil gambar akses point. Yang keempat ada alat tulis yang digunakan untuk menggambar dina lokasi dan titik akses point. Lokasi surveinya ialah Gedung Suprayetno FKOR UNS. Gedung Suprayetno adalah gedung Fakultas FKOR Universitas 11 Maret. FKOR UNS berlokasi di Jalan Menteri Supeno, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57139. Gedung ini menjadi pusat pembelajaran mahasiswa Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret untuk program sarjana dan pasca sarjana. Gedung ini terdiri dari ruang administrasi mahasiswa, ruang dosen, ruang kelas, ruang himpunan mahasiswa, hingga ruang aula khusus FKOR. Selain itu, di lingkungan sekitar FKOR juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keolahragaan seperti ruang gym, kolam renang, lapangan tenis, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas, dapat dibayangkan Gedung Supiarto FKOR UNS adalah gedung yang cukup kompleks untuk digunakan sebagai lokasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran pun, dapat dipastikan mahasiswa, dosen, dan karyawan di sana menggunakan komputer atau media digital lainnya untuk mengolah data, sharing resources, dan mencari informasi, dan mengerjakan tugas. Setiap lantai dan ruangan di gedung FKOR UNS dilengkapi dengan jaringan
Local Area Networks atau LAN, untuk memudahkan para penggunanya dalam beraktivitas yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam segala hal, dengan memanfaatkan jaringan LAN ini. Selain itu, media wireless juga diterapkan pada jaringan nirkabel F-Core UNS, karena dapat mengeliminasi penggunaan kabel. Dena lokasi titik akses point yang ada di gedung Suepiarto F-Core UNS. Untuk yang di Lingkari itu akses point yang kami temukan saat observasi. Lantai 1 terdapat 4 akses point. Akses point yang pertama berada tepat di pintu utama ke dalam gedung. Akses point ini untuk area di sekitar bagian depan di lantai 1. Akses point yang kedua berada di area gedung bagian luar. Adanya akses point ini untuk menghubungkan ke gedung sebelahnya, yaitu area lapangan. Akses point yang ketiga berada di tengah beberapa ruangan yang ada. Tujuannya setiap ruangan dapat menjangkau agar bisa menggunakan jaringan tersebut. Akses point yang keempat ini berada di ruangan GIM, hanya untuk ruangan GIM tersebut. Selanjutnya lantai 2. Lantai 2 ini terdapat 3 akses point. Akses point yang pertama berada di lorong lantai 2. Akses point ini untuk menjangkau beberapa ruangan seperti ruangan dekan serta dosen. Akses point yang kedua berada di pojok ruangan dosen. Akses point ini untuk menjangkau ruangan dosen yang lainnya apabila tidak mendapat jaringan pada akses point yang pertama. Lalu akses point yang ketiga berada di ruangan keuangan. Akses point ini untuk menjangkau apabila ruangan tata usaha tidak mendapatkan jaringan pada akses point yang pertama. Untuk lantai 3 terdapat hanya 1 akses point saja. Akses point 1 ini berada pada area ruangan kelas belajar untuk menjangkau ruangan kelas lain yang dapat menggunakan jaringan tersebut, yang seharusnya mungkin lebih baik ditempatkan berada di titik tengah ruangan kelas agar jaringannya tetap stabil di setiap ruangan kelas. Untuk lantai 4 terdapat 3 akses point. Akses point yang pertama berada pada ruangan aula, dan akses point tersebut untuk menjangkau ruangan kelas juga. Lalu akses point yang kedua berada di tangga, tepat di atas tangga, untuk menjangkau ruangan kelas yang berada di sampingnya. Dan untuk akses point yang ketiga ini berada pada ruang lab. Adanya akses point yang ketiga ini untuk menjangkau ruang lab serta ruang kelas yang tidak dapat menjangkau akses point yang kedua. Karena keterbatasan akses lokasi observasi serta beberapa ruangan sedang diperbaiki, kami mendapat kesulitan untuk observasi lebih detail setiap ruangan yang ada. Kelompok kami hanya menemukan 11 akses point yang ada dalam gedung Suepiarto F-Core UNS. Dari hasil penggambaran lokasi, seharusnya terdapat lebih dari 11 akses point. Titik yang dicurigai terdapat akses point lainnya, diantaranya adalah area ruangan dosen dan deretan ruangan dekan di lantai 2. Hal ini didukung dengan adanya terdeteksi 18 akses point saat proses scanning. Setelah mendapatkan beberapa titik akses point, kami mempelajari dan menganalisis lebih lanjut mengenai infrastruktur akses point tersebut. Lalu kami mendapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari infrastruktur tersebut. Kelebihan itu diantaranya adalah yang pertama, menggunakan 2 channel yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. 2 GHz diletakkan di luar ruangan untuk digunakan secara umum, sedangkan 5 GHz diletakkan pada ruang-ruangan karena lebih tahan terhadap gangguan dan interferensi. Namun jangkauannya akan semakin rendah sehingga cocok diletakkan di dalam ruangan. Yang kedua, memiliki bandwidth
yang besar karena setiap klien hanya mengarah pada akses point saja. Yang ketiga, keamanan yang baik karena akses point sudah support autentifikasi WPA dan WPA2. Dan yang terakhir, menggunakan SSID dan password yang sama, sehingga di setiap ruangan atau lantai yang terjangkau akan selalu terjangkau dan tersambung oleh akses point. Kekurangan yang kami temukan diantaranya adalah kelemahan dari infrastruktur akses point ini adalah beberapa akses point diletakkan di lokasi yang kurang strategis, seperti terletak di pojok ruangan atau di luar gedung. Hal ini mengurangi keefektifan infrastruktur akses point sehingga penggunaan akses point tidak berjalan dengan lancar dan maksimal. Sebaiknya akses point ini diletakkan di ruangan publik di mana mahasiswa, dosen, dan pegawai bisa belajar serta bekerja dengan baik. Contohnya di lobi utama, di tengah lorong gedung, di ruang kelas, di ruang dosen, ataupun di ruang administrasi. Selanjutnya adalah topologi infrastruktur. Kami membuat topologi point to multi-point sesuai dengan yang telah kami buat, yaitu pada lantai pertama terdapat 4 akses point, pada lantai kedua terdapat 3 akses point, pada lantai ketiga terdapat 1 akses point, dan pada lantai keempat terdapat akses point. Di sini kami menggunakan klien, tablet, smartphone, PC, dan laptop untuk melakukan tes ping ataupun mengirim data antar klien. Topologi infrastruktur yang digunakan pada gedung Supiarto F-Core UNS Manahan yaitu menggunakan topologi point to multipoint, yaitu koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dari satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Maksudnya, satu base station memberikan pelayanan kepada puluhan atau ratusan pelanggan berbeda, baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan yang telah disediakan. Layanan point to multipoint biasanya diterapkan dalam konsep penggunaan akses point seperti menyediakan koneksi antar perangkat yang terhubung ke akses point dalam satu lingkup yang sama. Si perangkat tersebut tidak berkomunikasi dengan perangkat lainnya secara langsung, akan tetapi harus dalam satu lingkup wilayah untuk dapat berkomunikasi. Detail access point. Access point yang kita temui di survei kemarin berjumlah 18. Untuk datanya sebagai berikut. Untuk yang pertama F-Core 11 Maret dengan channel 11, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang kedua F-Core 11 Maret dengan channel 1, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ketiga F-Core 11 Maret dengan channel 6, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status terkoneksi. Yang keempat F-Core 11 Maret dengan channel 1, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang kelima F-Core 11 Maret dengan channel 11, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang keenam F-Core 11 Maret dengan channel 1, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Next. Yang ketujuh F-Core 11 Maret dengan channel 6, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ke-8 ada F-Core 11 Maret dengan channel 6, power output 60,8 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ke-9 F-Core 11 Maret dengan channel 6, power output 60,81 dBi dengan enkripsi BPA2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ke-10 F-Core 11 Maret dengan channel 11,
power output 55,81 dBi, WBPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ke-11, F-core 11 Maret dengan channel 6, power output 50,81 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Ke-12, F-core 11 Maret dengan channel 11, power output 28,81 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Yang ke-13, F-core 11 Maret dengan channel 6, power output 29,81 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Selanjutnya F-core 11 Maret dengan channel 161, power output 63,19 dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Selanjutnya F-core 11 Maret dengan channel 64, power output 63,19 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Selanjutnya F-core 11 Maret dengan channel 36, power output 63,19 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Selanjutnya F-core 11 Maret dengan channel 36, power output 50,19 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Dan yang terakhir F-core 11 Maret dengan channel 36, power output 48,19 dBi dengan enkripsi WPA 2 PSK, status AP terkoneksi. Setelah melakukan observasi ini, kami dapat menganalisa beberapa kelebihan dan kekurangan infrastruktur. Selain itu, observasi ini sekaligus menjadi bahan belajar jaringan nirkabel bagi kami. Dengan adanya observasi ini, kami berharap hasil observasi dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem jaringan nirkabel TIK di lingkungan F-core UNS sehingga dapat mempermudah jalannya proses belajar mengajar. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.